Kami yang saya gugat ini karena ada cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Gitu loh. Karena dia kena minimum pembatasan itu kena dia. Kalau Pak Prabowo nggak kena, karena apa? Dia akmil di Magelang, sekolahnya di Indonesia. Setahu saya, memang dalam konteks yang sekarang itu pendidikan itu kan sifatnya global, ya kan? Artinya sebagai seseorang itu boleh melakukan menjalankan pendidikannya di mana saja. Tapi yang menjadi persyaratan itu kan standarisasi, gitu. Satu versi mengatakan sang wapres ini itu sekolahnya di Solo, SMA-nya. Okay. Ya kalau SMP-nya memang jelas ya, SD-nya juga jelas ya. SD-nya tuh ada ijazah SD-nya, kemudian SMP-nya juga ada gitu ya. Gitu. Tapi SMA-nya yang kemudian nggak jelas. Jadi itu dia menabrak kalau Subanto mengatakan menabrak di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pasal 169 huruf R tentang Yunto itu pasal 13 PKPU peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R juga tentang berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MA kejuruan dan atau sekolah lain yang sederajat. Itu sekolah lain sederajat masuk dong berarti? Nah, kalau menurut Pak Suban yang lawyer, kalau sederajat tuh harus jelas sederajatnya itu dalam negeri atau luar negeri masa juga. Kalau dia berpendidikan di luar negeri ya, ini untuk pencalonan yang saya tahu presiden maupun calon legislatif yang lain itu kan mensyaratkan ada penyetaraan ijazah dari sekolah luar negeri. Berarti yang saya pahami kalau dari konteks hukum itu berarti kan sebetulnya yang berdasarkan penjelasan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh KPU dan pedoman itu memang tidak mensyaratkan harus berpendidikan atau menjalankan pendidikannya di Indonesia, tapi bisa di luar. Yang penting memang ada dokumen penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian yang berwenang. Itu orang juga tahu bahwa yang namanya secondary school di luar negeri Singapura itu sebenarnya dimulai dari SMP. Sekolah itu 6 tahun, dimulai dari SMP. Nggak bisa tiba-tiba dia masuk sebagai SMA gitu. Karena SMP-nya mau pakai yang mana gitu. SMP-nya mau pakai yang di Indonesia. Ada potensi kebohongan lagi di situ kan? Betul gitu. Sebuah gugatan perdata yang mencengangkan telah dilayangkan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Seorang warga sipil secara resmi membawa nama Gibran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Gugatan ini seketika menyedot perhatian publik karena dinilai klaimnya yang sangat fantastis. Perkara yang terdaftar dengan nomor 583-PDT-G-2025-PN Jakarta. Ini tidak hanya menyasar Gibran, melainkan juga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai penggugat. Salah satu tuntutan utama dalam gugatan tersebut menyatakan bahwa Gibran dan KPU harus membayar uang ganti rugi yang dinilai mencapai 125 triliun. Petitum gugatan secara jelas menyebutkan menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materi dan imateri kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Ternyata gugatan ini berpusat pada satu isu yang terus mengikuti nama Gibran sejak masa pencalonan, keabsahan ijazah pendidikan menengah. Subhan Palal dengan tegas menyatakan bahwa syarat pendidikan SMA untuk calon wakil presiden pada Pilpres lalu tidak terpenuhi oleh Gibran. Subhan menegaskan syarat menjadi cawapres tidak terpenuhi. Gibran tidak pernah sekolah SMA sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum di Indonesia. Argumen ini ia sampaikan ketika dihubungi pada Rabu 3 September 2025. Berdasarkan informasi yang diunggah KPU di laman resmi infopemilu.kpu.go.id, publik mengetahui bahwa Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di dua institusi luar negeri. Pertama, Orchid Park Secondary School Singapura pada periode 2002-2004. Kemudian ia melanjutkan ke UTS Sydney, Australia dari tahun 2004 hingga 2007. Akan tetapi, Subhan bersikukuh bahwa kedua institusi asing tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan untuk mendaftarkan calon wakil presiden.
Ia merujuk pada bunyi Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan minimal tamat SLTA atau sederajat. Disinilah letak perdebatan utamanya. Subhan berargumen bahwa KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kesetaraan institusi luar negeri dengan SMA di dalam negeri. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meskipun institusi tersebut diakui secara nasional, UU Pemilu secara eksplisit hanya menyebut tamat SLTA atau SMA. Meski setara SMA, di undang-undang mengamanatkan itu, amanatnya tamat riwayat SLTA atau SMA. Hanya itu, tegas Subhan. Ia meyakini bahwa definisi SLTA atau SMA sederajat dalam undang-undang merujuk secara khusus pada sekolah yang beroperasi di bawah hukum Indonesia. Oleh karena itu, ia ingin pengadilan menguji kebenaran penafsiran yang dilakukan oleh KPU. Ini pure hukum. Ini kita uji di pengadilan. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan sederajat dengan pendidikan di luar negeri? Paparnya. Sebelum menggugat ke pengadilan negeri, Subhan ternyata telah mengupayakan jalur hukum lain. Ia terlebih dahulu mengajukan gugatan serupa ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT-UN DKI Jakarta. Sayangnya, kala itu gugatannya tidak dapat diterima karena PT-UN menganggap telah melewati batas waktu untuk memproses gugatan yang terkait dengan pencalonan Gibran. Perlu diingat, putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi telah dibacakan jauh sebelumnya, yaitu pada 22 April 2024. Tidak lama setelah putusan MK, PDIP juga diketahui pernah menggugat pencalonan Gibran ke PT-UN Jakarta. Namun putusan yang dibacakan pada 25 Oktober 2024 akhirnya tidak mengubah status Gibran. Dalam situasi seperti ini, spekulasi tentang adanya backing atau aktor politik tertentu selalu mengemuka. Namun Subhan dengan lugas membantah semua tudingan tersebut. Ia mengklaim bahwa langkah menggugat Gibran dan KPU murni berasal dari inisiatifnya sendiri tanpa ada dorongan atau sponsor dari pihak manapun. Saya maju sendiri, enggak ada yang sponsor, ujar Subhan meyakinkan. Ia menjelaskan bahwa gugatan lahir dari khawatirnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya, menduga KPU mengalami tekanan berat saat memproses pencalonan Gibran. Subhan menegaskan bahwa niatnya adalah untuk memperjelas dan menegakkan hukum. Ia menunjuk bukti keseriusannya melalui petitum gugatan yang meminta ganti rugi disetor ke kas negara, bahkan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya, menghukum para petugas secara tanggung renteng membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun dan 10 juta dan disetorkan ke kas negara. Demikian bunyi petitum yang diajukan. Masyarakat pun kini menantikan perkembangan sidang perdana gugatan perdata terhadap Gibran dan KPU RI yang dijadwalkan akan digelar pada Senin 8 September 2025 di PN Jakpus. Sidang ini dipastikan akan menjadi sorotan nasional.